Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yosediani dari kelas 12 RPL 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya kembangkan, yaitu Balenoria. Aplikasi Balenoria dibuat untuk membantu sistem peminjaman dan pengembalian buku yang ada di perpustakaan SMP Negeri 1 Balen. Adanya aplikasi ini, proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih cepat, efektif, dan data tersimpan dengan rapi dibandingkan dengan menggunakan sistem manual. 3 fitur utama yang ada di aplikasi Balenoria. Yang pertama, ada menu kelola buku. Yang kedua, menu peminjaman, serta yang ketiga, menu pengembalian buku. Dalam aplikasi Balenoria juga memiliki 3 hak akses, yaitu yang pertama admin, kedua petugas, serta yang terakhir peminjamnya sendiri. Dalam proses pengembangan pembuatan Balenoria dibuat menggunakan framework Laravel dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, serta PHP. Dan perancangan basis data menggunakan IRD. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi Balenoria melalui video dengan terlihat secara langsung alur penggunaan yang telah saya buat. Di halaman pertama ini, peminjam dapat melihat katalog buku, apakah buku yang akan dipinjam dalam status tersedia ataupun sebaliknya, yaitu habis. Serta peminjam dapat melakukan mencari buku yang akan dipinjam seperti ini, dan dapat melihat detail-detail dari buku seperti kode buku. Jika peminjam ingin meminjam buku ini, maka diharuskan untuk melakukan login agar dapat melakukan peminjaman buku. Dan jika belum memiliki akun, diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Serta di sini terdapat menu buku tamu. Fungsinya untuk data statistik kunjungan. Dibuat untuk membantu admin dapat melihat data kunjungan setiap harinya maupun bulannya. Contohnya, data otomatis langsung masuk ke admin. Lalu, pertama saya akan menjelaskan tentang user admin. Di awal ini, terdapat dashboard admin, terdapat total buku, total peminjam, total pengembalian, total user. Admin di sini dapat mengelola user, seperti menambah user baru atau petugas. Pilih role, ada admin, petugas, dan peminjam. Kita pilih petugas. Password. User otomatis langsung bertambah. Admin juga dapat mengedit serta menghapusnya. Lalu di menu kelola kategori, admin dapat menambah kategori buku. Contohnya, kategori otomatis langsung bertambah. Di sini juga bisa melakukan edit dan delete. Lalu kita lanjut ke menu kelola buku. Di sini admin dapat menambah buku baru. Contohnya, kita masukkan nama penulis dan penerbit, tahun, serta cover buku. Contohnya, otomatis buku langsung bertambah seperti ini. Kenapa stok 0 dan status habis? Dikarenakan admin belum menambahkan kode unik tiap bukunya. Semisal, otomatis kode buku langsung bertambah. Lalu admin dapat melihat daftar peminjaman, siapa yang sedang meminjam buku, serta bisa mengekspor Excel dari 1 bulan maupun 1 tahun. Contohnya, di sini terdapat
laporan data peminjaman buku dengan nomor identitas, nama, judul buku, tanggal dipinjam, tanggal tempo, tanggal kembali, serta status. Lalu lanjut lagi, admin juga dapat melihat daftar pengembalian. Siapa yang sudah melakukan pengembalian buku dan melakukan pelanggaran seperti hilangnya buku dan keterlambatan pengembalian. Jika hilang ataupun terlambat, maka terdapat invoice. Bisa juga disebut dengan daftar denda maupun cetak denda. Di sini dia melakukan keterlambatan 11 seri, maka jumlahnya 22.000 serta melakukan hilangan buku jadi 100.000. Lanjut ke daftar denda. Admin dapat melihat daftar denda atau siswa yang sudah melakukan pembayaran denda. Seperti ini sudah lunas dan yang ini belum lunas ataupun belum bayar. Admin juga bisa ekspor Excel seperti sebelumnya. Di sini terdapat buku tamu seperti di awal, akan tetapi admin tidak dapat melakukan penambahan, hanya melihat saja, serta mengekspor Excel. Lalu lanjut kita logout dan login ke peminjam. Di sini peminjam terdapat menu katalog buku seperti di awal. Akan tetapi jika peminjam ingin meminjam buku, tidak diharuskan untuk login karena sudah login terlebih dahulu. Contohnya jika mau meminjam buku komik Shizuki. Kenapa statusnya pending? Dikarenakan belum di-ACC oleh petugas. Maka kita menunggu di-ACC atau di-approve oleh petugas terlebih dahulu. Dan di sini belum terisi tanggal dikarenakan juga belum ter-ACC oleh petugas. Lanjut kita logout untuk ke user petugas. Di petugas ini terdapat dashboard juga. Jumlah keterlambatan, jumlah buku hilang, jumlah denda diberikan, dan total denda. Di sini terdapat statistik peminjaman untuk melihat data peminjaman buku tiap tahunnya dari bulan Januari sampai Desember. Serta di sini ada riwayat aktivitas seperti buku hilang, buku pengembalian, serta buku dipinjam. Lalu admin terdapat menu pengajuan peminjaman. Di sini tadi peminjam sedang mengajukan komik Shizuki. Admin bisa menyetujui dan menolaknya. Maka kita menyetujuinya. Jika petugas sudah menyetujuinya, terdapat invoice atau kartu peminjaman. Ada nomor serta nama peminjam, nomor identitas, tanggal peminjaman, juga tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, kita logout terlebih dahulu ke peminjam. Di peminjam, kita coba melihat di menu riwayat peminjaman. Dan statusnya di sini sudah berubah menjadi dipinjam karena sudah di-ACC oleh petugas. Tanggal kembali kenapa kosong? Dikarenakan peminjam belum melakukan pengembalian buku. Lalu kita lanjut ke user petugas lagi. Di sini user petugas, jika ada peminjam yang akan mengembalikan buku, petugas harus di halaman menu pengembalian buku. Caranya yaitu dengan tambah pengembalian. Masukkan nomor tadi yang ada di kartu peminjaman buku. Seperti 33 ini. Kenapa 33 yang diambil bukan 00-nya? Karena yang 00 tidak digunakan. Jadi yang di-input hanya nomor belakang saja. 23, sorry. Lalu setelah dicari, data muncul langsung. Komik Shizuki, seperti buku yang dipinjam. Lalu ada status dikembalikan, terlambat, hilang, dan rusak. Di sini dibuat dikembalikan. Jika dikembalikan tidak ada denda ataupun invoice-nya, hasilnya nanti. Di sini ada keterangannya. Lalu simpan pengembalian.
Maka jika buku sudah dikembalikan atau dalam kondisi rusak, maka aksinya tidak ada atau invoice-nya, yaitu cetak dendanya. Lalu petugas dapat melakukan aksi di daftar denda. Apakah siswa tersebut sudah melakukan pembayaran denda ataupun belum? Jika sudah, maka terdapat aksi lunas. Jika belum, hanya centang saja. Mari kita coba centang. Jika dicentang, maka aksi langsung menjadi lunas. Serta petugas juga bisa mengekspor Excel. Dari video demonstrasi tadi, kelebihan aplikasi ini adalah dapat menyimpan dan mengelola data secara struktur dan dapat mempercepat proses pelayanan perpustakaan. Adapun kekurangan aplikasi ini masih memiliki fitur yang terbatas dan tampilan yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai rencana tindak lanjutnya, sistem Balenoria nanti akan ditambahkan fitur cetak kartu anggota setelah melakukan login ataupun register. Sekian demonstrasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.